Dalam kajian psikologi, fobia adalah persepsi tertentu yang membuat seseorang menjadi tak berdaya. Penyebab fobia sangat individual. Biasanya pemicu fobia adalah sebuah momen yang sangat bermakna bagi sang penderita. Fobia adalah sebuah state atau sebuah kumpulan dari persepsi dia terhadap sesuatu yang bisa dikatakan sebagai satu hal yang tidak memberdayakan dirinya. Mungkin kalau dalam bahasa awam kita katakan sebuah perasaan ketakutan yang irasional terhadap sesuatu yang pada dasarnya tidak membahayakan dirinya ya. Tapi momen atau perasaan ini atau persepsi ini itu dia anggap sebagai sesuatu yang sangat bermakna, bersifat seperti traumatik dan sangat tidak membahayakan diri sehingga seolah-olah sangat berbahaya bagi diri dan dia sangat terpisah dengan keadaan itu. Kalau takut itu cenderung masih pada hal-hal yang sifatnya normal ya gitu ya. Misalnya ketika ada buaya datang dia takut untuk digigit karena memang kemungkinan besar buaya bisa menyerang atau menggigit dia, itu suatu hal yang takut yang wajar. Tapi kalau fobia itu adalah sebuah ketakutan yang lebih irasional ya. Jika sudah sangat mengganggu si penderita, fobia bisa dikategorikan sebagai disorder atau gangguan psikologis. Ya kalau dibilang disorder ya gangguan saja ya, betul adalah sebuah gangguan. Karena dengan fobia ini dia tentunya jadi lebih tidak berdaya ya. Ada hal yang sebenarnya sesuatu yang normal dan sesuatu yang wajar-wajar saja. Ketika orang lain menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja, dia lewati itu seperti biasa, dia tidak fokus dengan masalah yang mungkin terjadi dengan benda atau dengan situasi tersebut, tapi buat dia sangat bermakna mengganggunya dan tentunya bisa dikatakan sebagai gangguan dalam kehidupan sosial dia, gangguan dalam perkembangan mental dia, gangguan dalam perkembangan emosi dia, pasti termasuk dalam gangguan. Fobia bisa disembuhkan. Metodenya pun bermacam-macam. Hipnoterapi biasanya dipilih karena efektif dan relatif tidak membahayakan si penderita. Gitu. Banyak caranya, apakah dia bisa mengubah submodalitas, kita katakan submodalitas bagaimana dia memandang, misalnya yang tadinya dia mengambil gambaran itu sebagai gambaran yang berwarna-warni diubah menjadi gambaran yang hitam putih, atau menjadi gambaran yang diam dari bergerak, atau yang malah menjauh dan lain-lain. Ada beberapa individu yang cukup efektif hanya dengan pengubahan submodalitas, ada juga yang mungkin belum sampai. Dr. Irzan mencoba menggunakan metode kontreri pada salah satu pasiennya, Ismi. Ismi fobia terhadap hewan-hewan berbulu seperti tikus. Saya jijik sama tikusnya. Kalau sudah disuruh menjelaskan susah ya. Lebih baik jangan dengar kata itu deh, Pak. Teriak sambil lari, menutup muka. Ya, seperti itu, Mbak. Pertama nyaman ya, ada kenyamanan karena tadi saya bayangin, dan itu memang yang sering saya waktu kecil dulu ketika saya jijik saya selalu lari ke ibu saya. Jadi itu membuat saya nyaman sekali. Terus apa ya? Sebenarnya saya baru kali ini ya agak amazing juga tiba-tiba ngerasain ada hipnoterapi seperti ini, dan dengan membayang-bayangkan itu setidaknya saya bisa sedikit untuk mengalihkan pikiran saya dari. Dengan metode kontreri, Ismi kini tidak lagi terlalu takut kepada tikus. Jika semula Ismi sampai histeris hanya karena mendengar teriakan ada tikus, kini ia sudah lebih bisa mengendalikan diri. Sebenarnya fobia ini bisa disembuhkan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan fobia. Kalau memang tadi dikatakan dilawan dan lain-lain, kebanyakan orang akan semakin stres ketika dia melawannya, karena bahkan dia mungkin semakin takut dan lain-lain. Kalau dalam prinsip-prinsip spiritual healing misalnya gitu kan, itu ketika kita menghadapi sebuah stresor tertentu, yang kita lakukan adalah kita harus justru menerimanya, tentunya mengakui dan melepaskannya. Tapi memang ini adalah sebuah saya katakan term yang memang mungkin mudah untuk diucapkan, tapi pada prakteknya tentu perlu bimbingan yang lebih detail. Tapi bagi orang-orang bisa memang mempraktekkan bagaimana dia bisa menerimanya, menerima perasaan tadi, kemudian mengakui sebagai bagian dari dirinya dan melepaskan dengan mudah, tentunya fobia ini juga tidak akan lama bersinggah dalam pribadi ini.